خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Insyaallah pekan ini kita berbicara tentang masalah syirik, ya, namun tidak dengan modul yang biasa kita pakai, tapi dengan apa yang ada di sini. Tema-tema tentang syirik ini ada beberapa tema di sini. Tapi ya dimulai dari masalah ke-19, berpegang teguh dengan khurafat sihir. Cuma masalahnya kemarin kita sampai masalah ke-17 ya. Sehingga kita baca dulu masalah ke-18. Kemudian nanti akan lanjutkan masalah ke-19. Kemudian kita akan lompat ke masalah ke-33. Kemudian ke masalah 50, kemudian masalah 75, 76, 77, 78, 79, dan masalah 92. Ya kalau mampu, semampunya aja. Nah, sewaktunya aja ya, secukupnya aja. Masalah ke-18 dahulu insyaallah, halaman ke-52. Sedikit berkaitan dengan yang namanya ta'assub juga, mengingkari kebenaran yang tidak dianut oleh kelompok mereka. Oke, masalah jahiliyah ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah ke-18, mengingkari kebenaran yang tidak dianut oleh kelompok mereka. Di antara perkara jahiliyah adalah bahwasannya mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang dikatakan dan dianut oleh kelompok mereka. Allah Ta'ala berfirman membantah mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah ke-18 kalau dalam kitab aslinya di sini, annahum la yaqbaluna minal haqqi illa ma taqulu bihi ta'ifatuhum. Kalau diterjemahkan, mengingkari kebenaran yang tidak dianut oleh kelompok mereka. Antum ada yang bisa mengerti makna ini? Mengingkari kebenaran? Sahih? Ada pada mereka. Atau bahasa lain tadi, kalau di sini la yaqbalu minal haqq, ya ta'assub sahih. Tidak menerima kebenaran kecuali apa yang diucapkan oleh kelompok mereka dari kebenaran. Adapun kalau misalnya ternyata kebenaran tersebut diucapkan oleh orang lain, kelompok lain, mereka enggak menerima. Ya, itu ya. Berarti mengingkari kebenaran yang tidak dianut oleh kelompok mereka, namun dianut oleh kelompok orang lain, tapi itu kebenaran. Nah, karena kelompok lain yang menganutnya, mereka enggak menerima. Jadi kebenaran yang di kita, mau salah mau benar, kita selalu benar gitu ya, ujung-ujungnya ya. Ini ta'assub jahili, ta'assub. Ta'assub ini menjangkiti juga orang-orang di sekarang juga ada. Ya. Tapi memang perkara kebenaran terkadang sifatnya bukan nisbi ya, tapi tergantung dari penafsiran. Kadang penafsiran antum begini, penafsiran antum begini. Kemudian siapa yang benar nih? Nah itu dia. Sama-sama berdalil, ya kan? Sama-sama dengan ilmu. Nah ini namanya ikhtilaf, yang mudah-mudahan insyaallah bisa ditolerir. Namun ikhtilaf yang seperti ini hanya di ikhtilaf fikih saja. Adapun masalah akidah tidak. Iya. Wallahu a'lam. Tapi itu jadi makna mengingkari kebenaran yang tidak dianut oleh kelompok mereka sudah kita pahami. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang dikatakan dan dianut oleh orang-orang kelompok mereka sendiri. Padahal bisa jadi di kelompok lain itu ada juga kebenaran. Ya, sebagaimana yang pernah kita katakan,
kita bisa mengambil kebenaran dari manapun, siapapun. Maksudnya orang manapun bisa aja berkata kebenaran dan harus kita terima walaupun orang itu bukan golongan kita. Tapi tentu kita tidak mencari kebenaran dari siapapun. Itu salah kalau gitu ya. Baik, kemudian makna firman Allah. Makna firman Allah Ta'ala, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni kami akan tetapi beriman kepada Taurat dan yang semakna dengan itu dari apa-apa yang diturunkan untuk menetapkan hukum Taurat. Dan maksud mereka dengan kami bisa jadi adalah para nabi Bani Israel. Dan ini yang tampak dari zahir kalimat, sehingga dalam ungkapan mereka itu terkandung indikasi bahwa tidak berimannya mereka kepada Al-Quran adalah semata karena dengki dan sikap zalim mereka atas turunnya Al-Quran kepada orang yang bukan dari golongan mereka, Bani Israel. Dan bisa juga yang dimaksud adalah diri mereka sendiri. Dan makna diturunkan kepada mereka adalah dibebankannya hukum-hukum yang diturunkan kepada mereka. Mereka dicela karena ucapan tersebut, karena di dalamnya terkandung pelecehan terhadap Al-Quran, dan tipu muslihat kaum Yahudi adalah suatu yang terkenal luas. Atau karena mereka menakwilkan perkara yang umum lalu meletakkannya pada tempat yang khusus, yaitu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada mereka saja, sebagaimana lamunan mereka dalam menakwilkan kitab suci dengan selain maksud yang sebenarnya. Oke. Kita jelaskan sedikit. Jadi mereka menganggap bahwasanya apa yang ada pada mereka dari Taurat itu sudah cukup, sehingga Al-Quran yang turun, yang mana dalam Taurat juga ada kabar bahwasanya akan ada nabi terakhir dengan Alkitab yang memperbaharui. Mereka mengingkari Al-Quran walaupun mereka tahu, sehingga kita katakan mereka tidak beriman kepada Al-Quran semata-mata karena dengki dan zalim mereka atas turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak turun kepada mereka langsung, melainkan kepada orang yang bukan golongan mereka. Yang bukan golongan mereka berarti non Yahudi gitu loh, Bani Israel ya. Ternyata turunnya ke kaum Arab, mereka nggak terima. Inilah, mereka nggak terima. Kemudian ada kalimat di sini, mereka menakwilkan perkara umum lalu meletakkannya pada tempat yang khusus, yaitu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada mereka saja. Ketika mereka beragama, mereka mengikrarkan bahwasanya kami mengimani seluruh kitab-kitab dari Allah. Seluruh ini umum. Ya. Tetapi makna dari seluruh yang umum itu mereka khususkan dan kerucutkan, yaitu seluruh kitab-kitab yang turun kepada kami saja. Adapun kitab yang turun kepada Muhammad itu enggak. Gitu ya maksudnya. Ya, jadi mereka mentakwilkan, menafsirkan perkara umum. Kan katanya nih, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan ma unzila alaina. Apa yang di sini lihat perkataan yang sebelumnya, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah. Berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan. Itu umum banget itu. Apa yang Allah turunkan itu semua kitab-kitab Allah Ta'ala, termasuk Al-Quran. Tapi mereka kemudian menafsirkan aminu bima anzalallah, nu'minu bima unzila alaina saja. Kami hanya beriman kepada apa yang turun kepada kami saja dari kitab-kitab. Adapun kitab yang turun kepada selain kami, itu tidak kita imani. Nah, itu berarti mengkhususkan kitab-kitab. Padahal yang dimaksud di sini aminu bima anzalallah, umum semua kitab. Dan yang paling terakhir Al-Quran. Dan ketika mereka mengimani Al-Quran, maka otomatis mereka mendustakan otomatis mereka akan meninggalkan Taurat mereka. Kenapa? Karena Taurat mereka sudah banyak yang ditahrif, gitu ya. Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqq.
dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu kitab yang hak, yakni mereka mengetahui hakikat kebenarannya yang membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Hal itu karena kitab-kitab suci Allah satu sama lain saling membenarkan. Maka sikap membenarkan itu adalah suatu yang lazim, menempel dan tidak mungkin berpindah terpisah. Dan kitab-kitab suci telah menetapkan kandungan kebaikan, karena semuanya memang seperti beristidlal terhadapnya. Dan karena itu juga mengandung bantahan terhadap ucapan mereka tersebut. Musaddiqal lima ma'ahum, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Karena orang yang tidak membenarkan apa yang membenarkan Taurat berarti tidak membenarkan Taurat sendiri. Ayat yang mana? Musaddiqal lima ma'ahum itu dengan terjemahannya. Musaddiqal lima ma'ahum, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Karena terjemahannya kopas doang kan. Jadi salah kopas di sini. Ya, jadi musaddiqal lima ma'ahum artinya apa? Ya mana ma wara'ahu, ya. Ma wara'ahu itu yang kitab yang turun setelah Taurat, berarti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu musaddiqal lima ma'ahum, yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat. Itu sebenarnya Al-Qur'an dengan Taurat, Al-Qur'an tentang akidah dalam Al-Qur'an itu sama, membenarkan dengan apa yang dia ada di Taurat. Sebenarnya begitu. Ini terjemahannya salah. Sebenarnya fatal juga sih ini salahnya. Kami hanya beriman kepada yang turun kepada kami. Ini jauh, ini kopasan yang sebelumnya ini. Jadi ini coret ini, antum coret aja nih. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami, diganti dengan membenarkan apa yang ada pada mereka. Itu makna yang sahih. Ya. Wallahu a'lam. Terus Firman Allah Ta'ala, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi dari Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengatakan hal itu untuk membungkam mereka. Karena mereka telah membunuh para nabi mereka sedangkan mereka mengklaim beriman kepada Taurat, padahal itu tidak mungkin. jazakallahu khairan. Baik.